Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bati Mambaudin Salim, peserta Latsar CPNS BPSDM Regional Yogyakarta dari Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas individu saya, yaitu tentang identifikasi dan analisis kasus nasionalisme. Langsung saja, mari kita simak kasus yang akan kita identifikasi dan analisis. Informasi lainnya, Saudara, Kapolda Maluku Utara Brigjen Polisi Suroto membenarkan status salah satu anggota polisi wanita yang ditangkap Densus 88 karena terpapar radikalisme. Bribda Nesti Ode Samili diketahui telah bertugas di Satuan Logistik di Polda Maluku Utara. Kapolda menyebut Bribda Nesti telah meninggalkan tugas tanpa pamit sejak awal September lalu. Polisi sempat mencari keberadaan Nesti, tetapi tak membuahkan hasil, hingga kemudian mendapat kabar telah ditangkap oleh Densus 88 di Yogyakarta oleh anggota Polda Jawa Timur. Polda Maluku Utara menyerahkan kasus yang menimpa anggotanya itu ke Densus 88. Ya tadi saya serahkan sepenuhnya proses selanjutnya Densus, karena Densus yang tahu kasusnya di sana, ya kan? Sedangkan kita tinggal prosesnya bagaimana kode etiknya dan peraturan disiplinnya berkaitan dengan dia meninggalkan tugas tanpa izin. Ancaman pemecatan dihadapi seorang polwan yang bertugas di Polda Maluku Utara, Bribda Nesti Ode Samili. Ia ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri karena dugaan terpapar radikalisme. Mabes Polri mendalami pemeriksaan pelaku, terutama soal kemungkinan paham radikal Bribda Nesti disebarkan ke polisi lain. Polri menyatakan Bribda Nesti mempelajari paham radikalisme dari media sosial. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kasus ini terkonsentrasi ditangani oleh Densus 88 dan kemudian sekarang ini masih terus didalami. Yang bersangkutan terpapar paham-paham radikal ini karena dia belajar secara mandiri di media sosial. Jadi sampai sekarang juga masih didalami apakah dia juga sempat memaparkan kepada anggota-anggota lain, itu terus juga masih didalami. Termasuk ada pertanyaan apakah juga terafiliasi dengan jaringan terorisme yang lain, itu juga terus masih didalami. Polri mengaku Bribda Nesti sempat dibina, tetapi terpapar kembali. Dia juga diketahui pernah ditindak karena meninggalkan tugas atau disersi. Tim Liputan, Kompas TV. Dari kasus tersebut, mari kita analisis faktor penyebabnya. Radikalisme terjadi akibat dari penafsiran teks-teks agama secara literal, tanpa melihat konteks historis dan sosiologis, sehingga teks-teks tersebut seringkali diklaim untuk melegitimasi tindakan kekerasan dan juga merasa bahwa kelompoknya lah yang paling benar, sedangkan orang yang tidak sepaham dengannya dianggap salah. Untuk dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan nasionalisme bangsa karena mereka melakukan penyerangan kepada masyarakat sendiri. Hal ini jelas akan menimbulkan perpecahan yang akan semakin menghancurkan nasionalisme bangsa. Yang kedua, mencoreng nama baik Islam, di mana agama Islam yang sebenarnya merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yaitu penuh dengan kasih sayang, bukan seperti paham radikalisme yang tidak mau menerima perbedaan. Selanjutnya, untuk solusi dan saran, yaitu yang pertama, pemerintah melakukan pemantauan secara ketat terhadap dunia pendidikan, termasuk pihak-pihak sekolah yang berpotensi menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penghapusan stigma dan perangkulan kepada mereka yang telah terpapar ideologi radikal untuk kembali kepada masyarakat dan setia kepada ideologi negara. Yang ketiga, pemuka agama dan tokoh masyarakat harus gencar menyuarakan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang membawa pesan perdamaian di masyarakat. Yang keempat, pemerintah terus melakukan penerapan hukum secara tegas terhadap pelaku teror dan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.